Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi warga kerajaan. Saya bangga bisa ketemu dengan Anda di bulan Agustus, minggu pertama ini dengan hati yang berkobar-kobar, dengan semangat yang luar biasa. Karena saya percaya Tuhan ada dengan saudara, Tuhan ada dengan saya. Engkau menjadi pribadi yang kuat dengan Tuhan. Bulan kemarin kita bicara tentang strong, artinya bahwa jadilah orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Masih di tema Triwulan, yaitu bicara tentang men atau pria dewasa. Maka di bulan Agustus ini kita akan bicara tentang mature atau maturity, yang artinya dewasa. Berbicara tentang pria dewasa, maka kita akan menemukan beberapa prinsip yang pagi ini akan kita belajar bersama-sama. Kenapa kita mesti jadi dewasa, kenapa gereja mesti dewasa, kenapa gereja mesti hidup dan terus bergerak di dalam standar Tuhan, yaitu bukan lagi jadi anak-anak, tapi kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang mau dewasa di dalam Tuhan, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, tentu saja ajak saudara untuk mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kalau kami bisa ada di bulan Agustus ini, kami tahu hanya ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang mengawali kami, ada Tuhan yang mendampingi kami sehingga perjalanan kami sebulan ke depan ini merupakan perjalanan yang penuh dengan keberhasilan. Kalau Tuhan izinkan ada tantangan, ada kesulitan, di sana kami akan melihat jalan keluar daripadamu. Oleh karena itu pagi hari ini kami angkat tangan kami siapkan hati kami, dan kami berkata, Tuhan bicaralah kepada kami, sampaikan isi hatimu dan berkati kami sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Yang mau diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan warga kerajaan. Apa kabar semuanya? Saya berharap saya ketemu dengan saudara dalam hati yang siap untuk diberkati. Walaupun kita masih di dalam minggu terakhir untuk PPKM, tetapi percayalah bahwa Tuhan izinkan kita work from home, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, lakukan segala sesuatu dari rumah. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun juga, sebab Dia punya strategi yang hebat bagi saudara. Dia punya cara yang luar biasa untuk membawa kita dalam kemenangan. Yang mau dalam kemenangan katakan amin. Oke, mari bersama dengan saya persiapkan dulu bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Efesus pasal yang keempat. Mari temukan Efesus pasal yang keempat. Kita akan perhatikan ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Semoga ayat Alkitab saudara, dan kita akan perhatikan dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 Efesus pasal 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasa penuh dan tidak dalam tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah dia yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, simpan di dalam hatinya, kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pria dewasa atau men, maka kita akan menemukan beberapa prinsip dasar yang menunjukkan bahwa pribadi seseorang itu telah mencapai yang kita sebut pagi hari ini mature atau maturity. Artinya dia dewasa penuh dan tidak lagi menjadi anak-anak. Kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan dewasa atau mature tadi.
Kedewasaan memiliki dua pengertian. Yang pertama tentunya dewasa secara usia. Dan yang kedua ini dewasa secara mental. Atau yang minggu-minggu kemarin saya bilang orang yang menjadi pria dewasa itu dia punya kematangan di dalam hidup. Nah, kematangan ini lebih kepada dewasa secara mental, bukan cuma jumlah usia atau jumlah umur hari-hari yang telah dilewati. Nah, dewasa secara usia itu sifatnya pasti. Setuju, katakan amin. Kamu mau duduk diam-diam tidak bergerak apa-apa di kamar saja, bertambah usia atau dewasa secara usia itu pasti. Tetapi saya mau bilang begini saudara, dewasa secara mental itu pilihan dan proses. Amin. Jadi secara usia kita menjadi dewasa, ya itu pasti. Tiap hari saudara bertambah umur 1 hari. Kemudian kalau secara dewasa secara mental, tadi saya bilang ini adalah pilihan dan proses. Maksudnya adalah sebelum belum tentu orang yang dewasa itu secara usia akan secara otomatis membuatnya menjadi orang yang dewasa secara mental. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Jadi usia itu kadang-kadang tidak menentukan orang itu dewasa. Secara usia seseorang digolongkan dewasa itu setelah dia melewati masa remaja, kira-kira akhir usia berbelasan atau minimal 20 tahun. Kemudian memakai ukuran akademik, boleh usia dewasa itu dimulai ketika pasca SMA. Ada dewasa junior yang dimulai dari 20 sampai 25 tahunan dan dewasa senior yaitu 35 sampai 50 tahun. Setelah itu kita sebut orang tersebut sudah masuk pada kategori manula atau manusia lanjut usia. Lantas bagaimana dengan dewasa secara mental? Usia, saudara-saudara yang kasih, usia kita ini memang ikut andil di dalam menentukan kedewasaan, tetapi bukan satu-satunya faktor. Justru yang paling menentukan di sini adalah bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung di dalam diri seseorang, dan pembelajaran di sini dimaksud adalah bagaimana seseorang itu bisa mengubah dirinya ke arah yang selalu lebih baik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keahliannya. Dikasih Tuhan sekalian, dalam literatur psikologi saya coba lihat di artikel, dia katakan di sini bahwa orang yang disebut dewasa itu ketika dia sudah memiliki ciri-ciri ini seperti ini. Antara lain adalah satu, dia punya sense of self yang begitu kuat. Misalnya, dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya tanpa mengandalkan orang lain, layaknya anak-anak. Jadi sense of self itu penting ada di dalam diri kita masing-masing, yang mesti kuat. Itu menjadi salah satu tanda. Kemudian dapat menjalin hubungan dengan orang lain secara sehat, hangat, bicara secara khusus maupun secara umum. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, punya kematangan emosi sehingga mood kita itu tidak bergantung pada aksi ataupun reaksi orang lain dan keadaan ataupun situasi. Kemudian juga bisa menerima diri secara sehat dan seimbang di dalam hidup ini. Misalnya sudah mulai tahu kelebihan kekurangan diri sendiri, kemudian tidak melakukan sesuatu hanya berdasarkan keinginan semata, tapi mulai ada pertimbangan-pertimbangan yang sehat di dalam diri ini. Kemudian bisa membuat pendapat, persepsi, dan tindakan sesuai dengan kenyataan di luar dirinya. Bahkan bisa menjalani hidup sesuai dengan hukum kehidupan yang berlaku sehingga hidupnya itu menjadi harmonis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, pendeknya kedewasaan mental itu ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mengelola konflik, perbedaan antara harapan dan kenyataan, antara dirinya dan orang lain, antara dirinya dan kehidupannya. Itu mesti bisa dikelola. Jadi kedewasaan itu ditandai dengan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kata Alkitab tentang kedewasaan atau mature? Dengan
pengenalan yang semakin dalam dengan pribadi Tuhan. Saya mulai dengan pengenalan akan pribadi Tuhan. Jadi kata Alkitab tentang kedewasaan atau maturity atau mature ini berbicara tentang pengenalannya saya atau Bapak Ibu sekalian yang semakin dalam dengan pribadi Tuhan. Maka semakin kita dewasa rohani, itu akan membuat kita makin punya kerinduan yang dalam untuk mengenal Bapa lebih dalam lagi. Sehingga tidak akan mudah untuk pribadi kita yang dewasa itu digoncangkan dengan ajaran-ajaran manusia yang menyesatkan. Karena dengan mendengar yang sehat, maka dengan sendirinya rohani kita akan semakin dewasa dan makin kuat di dalam Tuhan. Dan kedewasaan itu akan terus-menerus menuju kepada kepenuhan Kristus seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 tadi, menjadi sama dengan Kristus karena kita terbentuk menjadi tubuh Kristus. Setuju? Katakan amin. Dewasa rohani adalah sikap dan perbuatan berdasarkan firman Tuhan saja yang didengarnya. Sebab itu firman Tuhan adalah makanan rohani untuk orang yang dewasa, dan dengan kata lain adalah dia menyukai makna daripada setiap firman Tuhan yang dia dengar ataupun baca. Nah, apa kata Alkitab tentang dewasa? Yang pertama saudara temukan dulu 1 Korintus 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Alkitab berkata bahwa saya menyimpulkan dari 1 Korintus 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, kesukaan daripada kita bukan lagi susu tetapi makanan keras. Jadi Alkitab berkata bahwa orang dewasa itu dilihat dari apa yang dia makan, bukan lagi susu, bukan lagi sesuatu yang lembut, tetapi makanan keras yang akan membuat manusia rohaninya itu terlatih, yang akan membuat manusia duniawi itu makin menjadi kecil, karena manusia duniawi selalu ditandai dengan iri hati, perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya. Kenapa? Dasarnya adalah karena makanan yang dia makan itu adalah makanan yang tidak keras. Jadi Alkitab berkata bahwa orang yang dewasa itu ditandai dengan kesukaannya adalah makanan yang keras. Kemudian yang kedua, Ibrani 5. Perhatikan Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayat 14. Karena orang dewasa itu makan makanan yang keras, maka panca inderanya itu menjadi terlatih. Perhatikan Ibrani sebentar. Ibrani pasal yang kelima. Saya temukan ayat ini dulu. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 hingga ayat yang 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kita katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Namun kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, perhatikan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perhatikan di ayat 14 ini benar-benar merupakan bagian yang mesti saudara pahami, bahwa Alkitab berkata orang dewasa itu bukan cuma hanya makan makanan keras, tetapi dia mesti mempunyai panca indera yang terlatih. Katakan dengan saya, panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini perlu, ini mesti ada di dalam diri saudara dan saya. Selain kita suka makanan, tidak lagi makan makanan yang lembek atau susu, tapi makananmu adalah makanan keras. Kenapa mesti makan makanan yang keras? Karena kamu mesti punya panca indera yang terlatih. Ini bicara tentang manusia rohani yang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang punya Tuhan, mana yang bukan punya Tuhan. Sehingga Ibrani pasal 5 ini lebih
berbicara kepada orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang-orang Ibrani, untuk menjelaskan kepada mereka, menekankan bahwa betapa pentingnya kedewasaan itu diperlukan di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, perhatikan baik-baik bahwa kita mesti memiliki panca indera yang terlatih. Yang ketiga adalah saudara dan saya mesti punya sebuah kekuatan, prinsip, teguh berdiri, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, karena kita punya pegangan yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Alkitab berkata, orang yang dewasa di dalam Tuhan itu dia yang tidak lagi mengingini susu, tapi dia mengingini makanan yang keras. Dia punya panca indera yang terlatih dan dia tidak mudah diombang-ambingkan. Kekasih Tuhan sekalian, sekarang bagaimana caranya untuk kita menjadi dewasa? Tentu saudara mesti dapat mengerti bagaimana sih caranya, Pak, supaya saya mesti jadi dewasa. Kan tadi Pak bilang secara usia pasti bertambah tiap saat, tapi untuk menjadi dewasa secara mental ini membutuhkan sebuah proses dan kehidupan yang terus berjalan. Saya tadi berkata bahwa menjadi tua itu adalah sebuah kepastian, tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah perjuangan dan sebuah proses. Kedewasaan itu adalah sebuah proses perjuangan yang panjang. Oleh karena itu, orang dewasa tidak santai-santai, dia mesti terus mengisi hidupnya dengan hal-hal yang menambah kekuatan kepadanya. Nah, kerohanian yang dewasa itu saudara didapatkan melalui ketaatan saudara, melalui kita mengasihi Tuhan, dengan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sehingga saya mau bilang bahwa dewasa rohani tidak terjadi dengan kekuatan manusia, tetapi membutuhkan kekuatan Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi kalau kamu mau menjadi dewasa, saya mau jadi dewasa, saya butuh kekuatan Tuhan untuk menopang saya. Kita tidak cuma cukup dengan kemampuan kita, tetapi kita mesti menjadi kuat. Perhatikan 1 Korintus 13 ayat 11, dia berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakanku. Cara untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan adalah kamu mesti berani berkata, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakanku dan aku menjadi orang yang dewasa, yaitu yang berpikir seperti orang dewasa. Sebab 1 Korintus 13 ayat 11 menjelaskan, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa, katakan sesudah aku menjadi dewasa, amin, haleluya, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jadi bagaimana caranya kamu mesti menjadi dewasa? Langkah pertama adalah tinggalkan dulu sifat kanak-kanakmu. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 berkata demikian. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Taruh tangan kananmu di dada dan berkata, Tuhan, kalau hari ini masih ada sifat kanak-kanak di dalam hidupku, aku mau tinggalkan. Sebab aku dewasa di dalam Tuhan. Aku dewasa di dalam Tuhan. Aku dewasa dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudara kekasih Tuhan sekalian, menjadi dewasa itu kan tadi saya bilang tidak secara tiba-tiba dan tidak jatuh dari langit. Atau juga mungkin ditentukan oleh umur orang tersebut. Tetapi menjadi dewasa adalah sebuah keputusan yang dilakukan hari demi hari untuk berubah dari bertindak seperti anak-anak, dari cara berpikir seperti anak-anak, dari cara berkata-kata seperti anak-anak, berubah menjadi dewasa. Sehingga kita menjadi percaya bahwa Allah ada dengan kita. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang saudara miliki, yang itu datang dari Tuhan, yang bisa membedakan engkau bukan lagi anak-anak, tapi engkau adalah dewasa. Setuju katakan amin. Ayat 13 dari Efesus pasal 4 tadi dia katakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah.
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan di sini bahwa untuk menjadi dewasa engkau mesti mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Setuju? Katakan amin. Tinggalkan kekanak-kanakanmu, kemudian engkau mengalami kepenuhan Kristus di dalam kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus tersebut. Nah, oleh karena itu Efesus 4 ayat 13 ini memberikan petunjuk bagaimana sih caranya saudara menjadi dewasa. Kalau tadi 1 Korintus 13 bilang tinggalkan sifat kekanak-kanakan jadi dewasa, Efesus pasal 4 berkata engkau mesti masuk dalam kepenuhan Kristus. Sebab ketika engkau mengalami kepenuhan Kristus, engkau akan menjadi dewasa seperti Kristus. Ada haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan untuk engkau ada di sana. Kemudian Yohanes 21, perhatikan lagi. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa menjadi dewasa? Yohanes pasal 21 ayat 18 berkata begini. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain yang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa arti dari Yohanes pasal 21 ayat 18 yang berkata ketika aku masih muda, aku mengikat pinggangku sendiri, berjalan kemana saja aku kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain yang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Engkau mengulurkan tanganmu dan membiarkan orang mengikatnya dan membawa ke tempat yang engkau tidak suka. Bagaimana cara untuk kita menjadi dewasa? Adalah ketika saudara dan saya memiliki kekuatan yang semakin besar untuk menanggung beban yang lebih besar lagi. Dan saudara perhatikan bahwa tanda kedewasaan, bagaimana saudara bisa menjadi dewasa, adalah saudara memberi dirimu untuk memikul setiap tanggung jawab yang ada padamu setiap hari. Nah, kedewasaan seseorang akan terlihat dari seberapa besar kekuatannya untuk menanggung beban yang lebih besar lagi. Dan ia pun tidak menggunakan kehendak bebasnya untuk melakukan dosa, melainkan menekan kehendak bebasnya dan berusaha untuk bertambah dewasa di dalam segala hal. Ini yang saya maksudkan bahwa jika kamu menjadi bagaimana caranya untuk kita menjadi dewasa? Kamu bisa mengekang diri untuk tidak menggunakan hakmu untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar dengan Tuhan. Sehingga salah satu ciri penting orang percaya yang mutlak dimiliki adalah kedewasaan. Jadi kedewasaan ini harus dimiliki oleh setiap saudara. Apapun itu yang kamu hadapi, kamu mesti menjadi dewasa. Karena itu setiap orang percaya harus hidup dewasa secara rohani. Kedewasaan tidak berhubungan dengan lamanya seseorang sudah bertobat atau ada di gereja serta ada di dalam pelayanan. Namun berhubungan dengan keputusan, komitmen, sikap serta dasar pemikirannya yang menjadi dewasa. Inilah yang mesti dimiliki oleh setiap saudara pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang harus dilakukan oleh orang-orang dewasa itu adalah yang pertama, dia bisa menerima perbedaan. Tentu kita hidup di dunia yang komplit. Kita ada di kehidupan yang sangat modern misalnya. Engkau mesti bisa menerima perbedaan. Yang harus dilakukan oleh seorang yang dewasa adalah dia bisa menerima perbedaan. Dia tidak bisa menyamaratakan semuanya antara si A dan si B, tetapi dia mesti bisa bikin perbedaan. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang dewasa adalah tidak membanggakan kelebihannya. Wah, kadang-kadang kita sok-sokan, wah saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa. Kalau orang yang dewasa tidak membanggakan kelebihannya.
Bahkan yang harus dilakukan oleh orang dewasa adalah dia mesti saling melengkapi, bukan saling bersaing. Setuju, katakan amin. Bukan saling bersaing, tapi engkau mesti saling melengkapi. Dan yang keempat, mau berkarya, bukan mau menonjol. Jadi engkau mau berkarya dan bukan kita mau menonjolkan diri. Nah, pagi hari ini perhatikan baik-baik bahwa Alkitab berkata kepada kita bahwa ketika aku muda, aku mengikat pinggangku sendiri dan berjalan kemana yang aku kehendaki. Tetapi jika aku sudah menjadi tua, kita mengulurkan tangan kita dan membiarkan orang mengikat kita dan membawa kemana? Ke tempat yang kadang-kadang mungkin itu tidak kau kehendaki. Tetapi ini berbicara bukan pada konteks kita diikat kemudian dibawa, tetapi berbicara tentang bagaimana engkau punya kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Engkau punya kekuatan untuk bertahan di dalam keadaan kondisi yang mungkin kurang baik. Dia tidak menggerutu, dia tidak marah, dia tidak mencomel, dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Tetapi dia berkata tadi di dalam Yohanes 21, dia memberi tangannya, diikat kemudian dibawa ke tempat yang dia tidak suka. Inilah kedewasaan yang sesungguhnya. Sehingga saudara, apa yang mesti kita lakukan? Engkau mesti berkarya, bukan mau menonjol sendiri. Kita mesti membuktikan sesuatu, bahwa ketika aku dewasa, aku bisa membuktikan diri bahwa ada Tuhan di dalamku dan aku di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tanda kedewasaan adalah seseorang dewasa itu tidak memikirkan keuntungan dirinya, namun memikirkan bagaimana kehidupannya itu bisa berarti bagi orang lain. Dalam hidup ini saudara, saya tahu bahwa Alkitab berkata bahwa tiap-tiap saudara Tuhan mempercayakan talenta, Tuhan mempercayakan bakat, Tuhan membacakan karunia-karunia kepadamu. Tapi mari dengan apa yang Tuhan kasih itu kita mau memikirkan bagaimana kehidupan kita ini menjadi berarti bagi banyak orang, bukan untuk diri kita sendiri lagi. Jadi kedewasaan itu adalah dia yang tidak lagi memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana kehidupannya itu dapat berarti bagi banyak orang. Amin. Engkau mesti menjadi berarti bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, seorang yang dewasa itu tidak lagi dikendalikan oleh suasana hatinya, namun dia punya komitmen iman dengan Tuhan. Katakan amin. Dia punya sebuah keputusan iman yang kuat dengan Tuhan, bahwa dia tidak mudah tergoyahkan, dia tidak mudah rapuh, dia tidak mudah jatuh, bahkan dia menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, seorang dewasa itu berani berkata tidak. Setuju, katakan amin. Berani berkata tidak kepada dosa, berani berkata tidak kepada sesuatu yang adalah perkataan setan, berani berkata tidak kepada apapun yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi tanda kedewasaan yang pertama tadi saya bilang, dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana hidupnya dapat berarti bagi banyak orang. Yang kedua, dia tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh keadaan situasi dunia ini, tapi dia dapat mengendalikan hatinya, suasana hatinya dengan cara dia memiliki komitmen yang kuat. Dan yang ketiga, dia dewasa, artinya dia mampu berkata tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya maksudkan, bahwa ketika kita menjadi dewasa, Tuhan sementara melatih kita untuk menjadikan hidup ini lebih berarti, lebih berguna, lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi kedewasaan itu bukan tentang usia, kedewasaan itu juga bukan tentang penampilan kita, kedewasaan itu bukan tentang prestasi, kedewasaan juga bukan tentang gelar, tapi kedewasaan ini berbicara tentang bagaimana engkau menjadi berguna bagi banyak orang, hidupmu menjadi lebih berguna bagi orang lain. Berbicara tentang bagaimana kehidupan kita menjadi bagian yang bisa Tuhan andalkan di dalam hidup ini. Engkau ada di sebuah keadaan di mana Tuhan izinkan untuk engkau menjadi kehidupan yang betul-betul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang dewasa adalah mereka yang bertahan
di dalam kesesakan. Setuju, katakan amin. Dia yang bertahan dalam kesesakan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pastikan diri saudara menjadi orang yang mature atau dewasa. Kita tidak lagi anak-anak sebab kita telah meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu dan sekarang kita menjadi dewasa. Orang dewasa adalah dia yang mampu untuk menjadikan dirinya itu berarti bagi banyak orang. Dia yang memiliki kehidupan yang tidak mudah menyerah, kuat. Bahkan tadi Alkitab berkata dia tidak lagi memikirkan sesuatu yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan tentang begitu banyak orang. Sekiranya firman Tuhan pagi ini menolong saudara, memberkati saudara, menjadikan saudara kuat berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, minggu ini juga kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, persiapkan roti dan anggur saudara yang telah dibagikan untuk kekasih Tuhan sekalian. Jika kita tidak memiliki roti ataupun anggur yang disediakan dari gereja, persiapkanlah mungkin itu roti di rumahmu, atau mungkin itu ada biskuit, kemudian boleh memakai sirup ataupun teh untuk kita mempersiapkan perjamuan kudus bersama-sama di pagi hari ini. Mari tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Bapa, pagi hari ini setelah kami mendengarkan firman Tuhan, tanda kedewasaan adalah ketika kami menghargai Tuhan lebih dari apapun juga. Dan pagi ini di tangan kami masing-masing, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, kami mengambil roti dan anggur, kami mempersiapkannya menjadi lambang dari tubuh dan darah-Mu untuk kami makan dan minum dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Oleh karena itu, ampuni kami, sucikan kami, layakan kami, biar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Sembari saudara mempersiapkan roti dan anggur ini, dengarkan firman Tuhan sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Alkitab juga mengajarkan bahwa setiap kali kamu makan roti ataupun minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia boleh makan roti dan minum dari cawan Tuhan ini. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu setiap orang mari menguji hatinya dulu. Setelah itu baru kita sama-sama boleh makan dari roti dan anggur yang disediakan. Haleluya. Mari persiapkan roti saudara sekarang. Angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita makan roti yang kita angkat ini, dengarkan sabda Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari makan dengan iman dan alami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Makan dalam nama Yesus. Mari persiapkan cawan saudara. Kemudian angkat lebih tinggi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau luar biasa. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Minum dengan iman dan alami mujizat kuasa dalam hidup saudara. Haleluya. Minum dalam nama Yesus. Mari buka tanganmu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, kemurahanmu, kedahsyatanmu. Terima kasih Tuhan untuk janjimu yang digenapi dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kedewasaan yang Tuhan buat di dalam hidup kami. Dan pagi ini kami naikkan syukur kepada Tuhan. Bapak, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah menjadi kami kuat di dalam Engkau. Karena itu pagi hari ini berkati dan berkati dan berkati setiap jemaat-Mu. Aku berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat yang sementara sakit, yang terbaring karena lemah tubuh dalam bentuk sakit apapun, termasuk COVID-19. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa sakit penyakit tidak boleh mengalahkan iman daripada orang-orang percaya. Kuasa sakit penyakit tidak boleh membuat kami lemah, membuat kami tidak kuat. Tapi setiap orang yang lagi menderita sakit, lagi terbaring di tempat tidur, aku berkata dalam nama Yesus mereka sembuh, dalam nama Yesus mereka sehat, dalam nama Yesus mereka pulih kembali. Sebab darah Yesus pagi hari ini menjangkau tiap-tiap jemaat. Bapa di sorga, aku tahu Engkau Allah yang lagi bekerja untuk seluruh orang, yang lagi berusaha, yang lagi bekerja, yang lagi mencari nafkah, yang lagi menghidupi hidup ini. Dan mereka mengandalkan Tuhan. Sekiranya pagi ini tangan Tuhan yang dahsyat memberkati, menolong, dan mengurapi setiap umat-Mu. Buat mereka berhasil dimanapun mereka berada. Pagi hari ini aku percaya Engkau Allah yang menjadi Allah yang hebat bagi setiap umat-Mu. Karena itu kami boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkati, urapi, jadikan umat-Mu umat yang berhasil di dalam hidup ini. Jika ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, ada kekuatan Tuhan yang membackup mereka sehingga mereka tidak hancur, mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi kalah, tapi mereka menjadi pemenang bersama dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu pagi ini, arahkan wajahmu kepada Dia yang memberikan kepada engkau berkat pagi hari ini. Lepaskan setiap bebanmu di dalam tangan Tuhan dan biarkan Dia yang menyelesaikan bagimu. Dan biar engkau boleh pulang dengan terima berkat Tuhan pagi hari ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, mengedangkan tangan atas engkau dan keluargamu pagi ini, mencurahkan setiap berkat yang terbaik untuk memenuhi engkau sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan yang berjalan ini. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan diberkati dalam semua yang engkau lakukan. Tidak ada yang gagal sebab Tuhan yang menyertai kamu. Karena itu kuatkan iman dan percayamu kepada Dia, dan terimalah berkat Tuhan, yaitu anugerah kasih serta kemurahan yang datang dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong, dan membimbing saudara-saudara semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkatimu.